di gedung KPI Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kami ucapkan juga selamat datang kepada Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Salve, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati Bapak Menteri Sosial, kawan lama. Saya hormati Bapak Abdul Qadir Karding, tokoh nasional, mungkin Bapak Agus Jabo, Wakil Menteri dan kawan seperjuangan ya. Sekarang senasib ya Pak ya. Sama-sama oposisi dulu. Yang saya hormati Bapak Sultan Najamuddin, tapi mungkin belum hadir ya. Gus Hoiri sudah. Nah ini Bapak Franky Bajarang. Saya lihat sudah rambut dipotong ya Pak. Oh masih ada. Jimat. Ternyata seperti Samson ya. Jimat. Samson rambut. Kepada bapak-bapak ibu semuanya, tokoh-tokoh gerakan atau pergerakan sosial di Indonesia. Pertama-tama saya juga, atau kedua-dua ya, saya lagi ucapkan selamat ulang tahun ke-58. Ternyata didirikan tahun 67. Luar biasa, kita tepuk tangan dan Dewan Nasional. Dan atas kehormatan berikan kepada saya telah diangkat sebagai ketua Badan Penasihat. Betul-betul baik. Badan Penasihat. Bukan dewan ya, badan. Saya ketua dewan di mana-mana Pak sekarang. Sekarang ketua badan lebih enak. Dengarnya. Kenapa saya terima? Karena ternyata mungkin saya tidak sadari, tapi saya sudah bergerak di bidang sosial cukup lama. Istri saya punya yayasan, kita sudah bantu kalau tidak salah 131.000 orang dalam beberapa ini dengan beasiswa dan banyak itu saya baru sadari. Tapi ternyata Pak Menteri atau Bapak-Bapak Menteri, Ibu-Ibu juga, ternyata dan ini saya kira saksi hidup adalah Bapak Gus Ipul ya. Saya waktu itu beliau hadiri acara yang kami selenggarakan. Ini adalah untuk mengenang Hari Disabilitas Sedunia. Itu ada bulan April dan bulan Desember. Dan sudah konsisten sejak 11 tahun saya dan kawan-kawan memang sudah ikut serta untuk memperjuangkan nasib baik untuk kaum disabilitas di Indonesia. Dan waktu itu kami di DPR ikut memperkasai, menginisiasi rancangan undang-undang disabilitas itu 2013. Alhamdulillah bulan April, kalau tidak salah tanggal 16 April 2016 yang kami rancangkan waktu itu dikabulkan oleh DPR dan diundangkan dan ditandatangani oleh Bapak Joko Widodo April 2016. Kenapa saya cerita ini? Karena ini adalah bagian dari kesejahteraan sosial untuk kaum yang paling lemah, paling miskin, dan paling terabaikan. Dan ternyata ada jutaan, bahkan ada yang bilang belasan juta warga Indonesia yang nasibnya yang mungkin kurang beruntung. Saya sudah hitung tadi dengan staf saya. Saya berurusan dengan 5 menteri sosial. 5 menteri sosial terkait dengan disabilitas. Yang pertama Ibu Khofifah. Yang kedua adalah Pak Idrus Marham. Yang ketiga adalah Pak Agus Gumiwang. Yang keempat adalah Ibu Tris Marini, Ibu Risma Surabaya.
orang Batak. 5 menteri sosial kenal saya berhubung dengan disabilitas. Maka waktu saya didatangi dan diminta kesediaan untuk jadi ketua badan penasihat, saya bersedia. Karena kita bisa nanti bersama-sama dengan semua tokoh-tokoh dari juga ormas, dengan partai politik dan semua yang tergabung, kita bisa berjuang untuk rakyat kita yang terabaikan, tertinggal. Ya, jangan sampai mereka merasa lebih tertinggal lagi. Saya kira kita di Dewan Nasional sanggup untuk membantu Pak Menteri dan jajaran Pak Menteri untuk kita perjuangkan kaum disabilitas. Ada program-program yang saya berbangga ikut juga menyusun program-program yang sekarang sudah nyata. Yang pertama adalah makanan bergizi gratis MBG yang sudah direncanakan. Gagasan untuk makanan bergizi gratis itu lahir tahun 2006. Belum ada partai Gerindra, kita sama sekali tidak ada maksud tujuan politik. Ini 2006 Pak Prabowo bicara mini stunting. Dan sekarang kita berbangga ide-ide yang lahir tahun 2006 kita bisa wujudkan. Saya mau cerita juga mengenai sekolah rakyat yang dipimpin oleh Pak Menteri Sosial. 4-5 bulan lalu saya dipanggil ke istana untuk beberapa hal, bicara sama kakak saya, dan dia cerita sama saya mengenai dia temukan anak kecil namanya Naila. Saya baru tahu itu Naila. Dia cerita, Shem, ini ada anak kecil dari 3 saudara dan ibunya ditinggal oleh suaminya. Ternyata di Indonesia banyak bapak-bapak brengsek. 3 anak dan istri ditelantarkan. Ini Pak Prabowo yang kita tahu. Dengan penghasilan 600.000 sebulan. Saya nggak berani bertanya dia tinggal di mana. Di bawah jembatan atau di dalam gubuk, saya nggak berani. 600.000. Ya ternyata mereka tinggal begini. Dan dia cerita sama saya, Shem, kalau bukan kita yang berbuat, siapa lagi? Sekarang kita dalam posisi kekuasaan. Kita berbuat untuk Naila. Saya kira hanya kami berdua, terus mungkin Prasetyo Hadi mungkin ada. Kami bertiga. Ada mungkin Teddy. Saya lupa kami. Kami bilang, bukan. Nanti saya dipanggil Tuhan. Dia cerita sama saya. Nanti saya dipanggil Tuhan. Saya bisa katakan, saya sudah berbuat maksimal. Mungkin belum terbaik. Tapi saya sudah buat maksimal untuk rakyat saya. Ya, itu beberapa bulan lalu. Terus mumpung kita ketemu ya Pak Menteri Sosial, dia bilang ada gagasan untuk calonkan yang aku jadi pahlawan nasional. Saya tidak setuju. Prabowo bilang saya tidak setuju dan saya tidak akan menyetujui. Ya, susah aja Pak. Saya tidak akan menyetujui yang Kakung dijadikan pahlawan nasional semasa saya presiden. Tidak etis. Saya presiden, saya menyetujui yang Kakung saya jadi pahlawan nasional. Seharusnya dari dulu yang Kakung jadi pahlawan nasional. Nanti setelah saya silakan pengganti saya silakan, tapi saya tidak akan setuju yang Kakung jadi pahlawan nasional.
So ini Pak, sama kita tanpa pamrih Pak. Yang kagum, saya belajar istilah tanpa pamrih. Dan yang kagum, saya, Prabowo juga. Kita berjuang tanpa pamrih. Nanti dinilai bagaimana rakyat kita nanti. Ya. Tapi saya mau sampaikan kan kita ya supaya meluruskan persepsi. Ya. Sebulan lalu saya ditelepon pasien, saya ini orang lain, tapi pasien saya punya ide untuk mengusulkan ayah Anda. Ayah Anda, Profesor Sumito Djahadikusumo, mau jadi pahlawan nasional apa lagi? Ya, yang kagum Pak Menteri, ya, saya kira ya. Selama Presiden Prabowo 5 tahun, 10 tahun, 10 tahun itu terus Tuhan ditolak atau ditolak jadi pahlawan. So ini supaya untuk menunjukkan ya, dan dia spontan bicara dan saya bilang saya juga sama, saya udah dan saya sudah bilang ya, betul Pak ya. Berapa bulan lalu saya sudah bilang saya nggak setuju, saya nggak tahu kakak saya, tapi saya bilang pasti ya. Dan setelah itu dia bicara sama saya sama pandangan Pak. Ya, kita untuk rakyat Indonesia tanpa pamrih. Selanjutnya, banyak program-program yang menunjukkan sikap Prabowo dan pemerintahnya, sikap Prabowo Gibran yang tadi saya sudah sebut MBG, tapi yang dipimpin oleh Pak Menteri dan jajarannya adalah sekolah daerah untuk meninggikan derajat, mendirikan secara bermartabat supaya anak-anak ini bisa hidup bermartabat dan sejahtera. Naila, dan itu adiknya ya? Atau siapa? Saya baru tahu rumahnya begini. Tujuannya ada demikian. Ada program lain Sekolah Garuda, tapi Sekolah Garuda untuk semua lapisan masyarakat. Anak menteri boleh, anak bupati boleh, anak jenderal boleh. Tapi sekolah rakyat untuk lapisan yang paling. Anak bupati mungkin dilarang Pak ya. Mungkin anak camat juga dilarang. Anak kades mungkin dilarang juga ya. Warga desa boleh. Terus ada banyak program lain yang saya juga ikut serta, itu program perumahan nasional, perumahan sosial. Ini adalah untuk lapisan menengah ke bawah. Ini bukan hanya untuk lapisan paling bawah, ini adalah untuk kita menjamin, kita sediakan perumahan untuk termasuk ASN junior yang belum sempat memiliki rumah, yang belum sempat memiliki apartemen. Ini ada ASN di sini. Ya, oh ya, mungkin ini kabar baik. Ini bukan kampanye ya, ini Pilpres masih 5 tahun lagi. Nah, ini sesungguhnya ternyata dari 15 juta keluarga yang menunggu rumah secara resmi, itu terdapat banyak ASN yang muda, umur 20 tahun, 30 tahun, tinggal jauh dari luar pusat kota Jakarta, betul? Karena untuk sewa dan beli apartemen rumah sudah tidak terjangkau lagi. Maka Pak Prabowo sudah putuskan kita akan laksanakan program perumahan untuk semua lapisan. Untuk keluarga seperti Naila, tapi juga ASN muda. Supaya bisa beli rumah, bisa sewa apartemen dengan hak untuk membeli, dan kita akan sediakan di seluruh Indonesia. Ini adalah termasuk program kesejahteraan sosial. Insya Allah dalam beberapa bulan ini kita mulai yang pertama. Ini dengan kerjasama pihak Qatar
dari Arab dengan Perumnas dan Kereta Api Indonesia. Sudah petunjuk Pak Prabowo, setiap stasiun kereta api Indonesia di Indonesia harus ada program namanya TOD, Transit Oriented Development. Di atas stasiun-stasiun kita akan bangun seperti di Jepang dan di negara lain. Nanti apartemen-apartemen akan dibangun di atas stasiun kereta api untuk perumahan sosial, termasuk ASN yang hadir hari ini. Ini bukan kampanye banyak. Bukan ini bukan kampanye. So ini suatu program yang termasuk di lingkup kesejahteraan sosial. So ini harapan kita, ya, kita berikan suatu masa depan yang cerah untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk pegawai negeri, ASN, pegawai Pemda, ya, pemerintah daerah dan provinsi dan kabupaten. Dan saya kira ini akan segera dimulai di seluruh pelosok-pelosok di Indonesia ini, ya, termasuk Aceh, termasuk Papua dan sebagainya. Selain dari itu ada program kesehatan. Kesehatan, saya kira Pak Menteri sudah dapat laporan dari Menteri Kesehatan, ya. Sudah ada program cepat adalah untuk RSUD terakhir saya baca ada di Nias Barat. Pak Budi Gunadi sering lapor ke saya juga, karena ini merupakan suatu prioritas Pak Prabowo juga, kesehatan, ya, untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang paling miskin dan paling rendah status sosialnya. So, saya kira demikian, Pak. Dan saya berharap bahwa DNIKS dalam posisi kita bukan hanya formalistis ritual saja. Saya berharap kita dapat, ya, secara berkala, Pak Lut, nanti saya tunggu undangan selanjutnya. Kita rapat dan kita berbuat, jangan hanya ngomong-ngomong aja. Pak Menteri Sosial kata adalah pegiat. Beliau tidak ngomong-ngomong aja, kita bukan ngomong aja. Kita bukan kedai kopi, Pak, ya. Yang minum kopi, merokok, terus bubar. Kita betul-betul untuk action, tindakan, Pak, ya. Saya kira demikian. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-58. Saya berharap kita semua kita kerjasama secara intensif dengan Menteri Sosial dan seluruh jajarannya. Saya kira demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami haturkan terima kasih kepada Bapak Hashim Joyo Hadikusumo atas sambutan yang luar biasa kepada kita semua hari ini. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Hashim. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya sebagai bentuk syukur dan perayaan 58 tahun sudah dedikasi dari DNIKS untuk kesejahteraan sosial di Indonesia. Dengan ini kita akan melakukan prosesi pemotongan tumpeng. Untuk itu dengan hormat kami mengundang Ketua Dewan Nasional Indonesia. Kita akan melakukan prosesi pemotongan tumpeng secara simbolis. DNIKS, Kementerian Sosial Indonesia maju bersama. Oke. Dia di mana, Pak? DNIKS, Pak. Dulu Bapak Sekjen. Iya. Sekarang beliau. Sekjen Gembira juga. Oh. Saya kawal. Saya foto nanti dari Sidoarjo. Makasih ya. Makasih sama-sama, Pak. Ya. Siap. Sambil jalan. Bapak. Bapak kembali ya.